Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Rosmawati Sarumaha dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 mata kuliah berbicara ideologis. Di sini kita akan mewawancarai seorang guru dari SMK Negeri 1 Panayama, yaitu Bapak Feid Sarumaha. Untuk perkenalan lebih lanjutnya, mari kita berbincang dengan beliau. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, nama lengkap Bapak? Baik, perkenalkan nama lengkap Feid Sarumaha dan beralamat di Desa Siola, Kecamatan Panayam. Baik. Di manakah Bapak menempuh pendidikan mulai dari SD sampai ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1? Yang untuk pendidikan yang sudah ditempuh SD di SD Negeri Nomor 27 Sibalawa. Selanjutnya di tingkat SMP itu di SMP sudah Panayam Rawamangun. Kemudian dilanjutkan dengan SMA, itu SMA Perguruan 1 Kota Medan, dan strata 1 yaitu di Iki Gunung Story. Oke. Apa saja yang menjadi pengalaman Bapak pada saat awal mulai perkuliahan sampai pada proses akhir menyelesaikan studi? Ya, pada proses perkuliahan hingga pada penyelesaian studi bahwa ada hal yang harus kita hadapi, apakah itu rintangan, tantangan, atau hal-hal lain yang memang kadang membuat kita sebagai seorang mahasiswa boleh kita katakan mungkin ada hal yang mungkin putus asa atau hal lainnya. Kenapa saya katakan termasuk itu yang harus kita hadapi, karena pada proses perkuliahan itu pasti tidak semulus apa yang kita harapkan, karena beda masa-masa saat duduk bangku di SD sampai SMA itu artinya kita sebagai itu hanya sebatas siswa, tapi sebagai mahasiswa itu bahwa dia itu yang harus berperan aktif, dan kita harus tetap banyak komunikasi, kita banyak mencari, dan ada harus kolaborasi apakah sesama dengan mahasiswa, dan terutama adalah bagaimana kita mendapatkan hasil yang memuaskan, ya kembali ke kita sebagai mahasiswa untuk ya mendapatkan apa yang kita harapkan, terutama dengan memiliki buku referensi apalagi pada penyelesaian tugas. Kemudian untuk pada proses tahapan penyelesaian itu bahwa yang pertama ya kita harus ada prasyarat ya untuk menyelesaikan mata-mata kuliah yang memang untuk bisa kita yang namanya seminar proposal, dan selanjutnya nanti itu pada tahap finalnya atau pada tahap akhir adalah penyelesaian skripsi. Dan pada tahap ini yang paling kadang kita sebagai mahasiswa kita harus menerima kenyataan ya baik buruknya ya untuk memperjuangkan dan untuk bertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat di hadapan Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing. Dan untuk ya mencapai puncak keberhasilan itu sehingga kita dinyatakan sebagai mahasiswa yang memang sudah lagi akan lulus, maka tergantung kita sebagai mahasiswa, karena sebagai mahasiswa itu tidak seperti apa yang kita harapkan bahwa enak terus atau pahit terus. Jadi kita harus menerima kenyataan apa yang harus kita hadapi. Demikian. Dalam proses perkuliahan itu kan Pak ada yang namanya satu kesalahan, jadi ada suatu tantangan yang kita hadapi. Jadi bagaimana cara Bapak dalam mengatasi suatu masalah atau tantangan dalam perkuliahan? Iya, kalau tentang pada masa perkuliahan itu ya yang pertama itu kadang-kadang dengan memikirkan salah satu contoh yang paling kecil ini adalah kalau misalnya ada tugas ya tugas-tugas dengan yang banyak beberapa mata kuliah, dan sebagai mahasiswa ya memang kadang-kadang juga mungkin kita merasa bosan ya dengan mungkin banyak tugas, tetapi sebagai mahasiswa yang memang punya prinsip bahwa saya harus bisa mengejar target pada penyelesaian tugas ini, maka kita harus berusaha terus ya selalu banyak komunikasi ya, selalu harus saling berkolaborasi, sehingga apa yang mungkin belum kita pahami, belum kita tahu ya harus kita cari. Dan termasuk buku-buku referensi tadi, apalagi kalau dia masih semester 1, 2, masih semester sampai semester 4, itu artinya mungkin masih ada hubungannya dengan mata-mata pelajaran
saat dulu kita masih di bangku SLTA. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah Bapak sudah mendapatkan gelar S1? Ya, yang pertama adalah kita bersyukur ya, terutama kepada Tuhan bahwa kita sudah diberkati hingga kita bisa menyelesaikan. Dan tidak terlepas ini juga adalah dukungan orang tua, dukungan keluarga dan sahabat. Namun untuk meraih itu memang karena ada niat ya untuk bisa sukses. Tetapi setelah kita itu sudah sudah diberikan atau diberikan suatu acara pelantikan pada saat wisuda itu, bahwa ya kita merasa bangga. Tapi di balik itu ya kita juga harus memikirkan bahwa gelar ini bukan hanya sebatas gelar. Kalau dia misalnya sarjana pendidikan ya, tapi pada pendidikan itu ya harus benar-benar kita tekuni dan kita telah terapkan sehingga ke depan kita sebagai seorang tenaga pendidik atau pengajar ya kita harus tahu bahwa sebagai pengajar itu ya untuk menerapkan ilmu ya kepada siswa kita ke depan sebagai calon guru, bahwa benar-benar kita harus ya buktikan bahwa kita ini sebagai tenaga yang memang profesionalitas. Jadi apa yang menjadi profesi Bapak pada saat ini? Ya, profesi kalau di secara akademik kita sebagai sarjana pendidikan matematika, dan profesi kita sebagai tenaga pengajar yang guru mata pelajaran pendidikan matematika di SMK Negeri 1 Panayama. Jadi apa yang menjadi kegiatan sehari-hari Bapak dalam melaksanakan tugas tersebut? Ya, untuk kegiatan sehari-hari ya sebagai seorang guru ya kita harus banyak mempersiapkan diri. Ya, kita banyak mempersiapkan diri untuk menyampaikan ya sebagai tenaga pengajar pada materi, artinya sudah banyak dipersiapkan ya, tidak serta-merta karena sudah dikatakan guru maka secara otomatis sudah tahu segala-galanya. Namun tetap kita harus juga tetap belajar, tidak harus karena sudah menamatkan menyelesaikan studi sebagai tenaga pendidikan maka boleh kita katakan tidak ada lagi kemampuan untuk belajar. Tetap sebagai seorang guru juga tetap belajar ya, artinya supaya ada pengembangan ya apa materi atau apa ilmu yang sudah pernah kita tuntut di masa perkuliahan. Oh ya, jadi apa saja kegiatan Bapak selain dalam proses mengajar? Apakah masih ada pekerjaan Bapak selain itu? Ya, untuk proses atau pekerjaan lainnya ya kita masih diberikan ya kepercayaan di desa ini ya sebagai membantu kepala desa dalam hal pemerintahan desa. Namun yang terutama adalah sebagai tenaga pengajar ini, karena sebagai pekerjaan atau profesi lainnya itu adalah sebagai tambahan atau sampingan, tapi yang terutama adalah sebagai dedikasi sebagai tenaga pengajar. Jadi itu saja yang menjadi kegiatan Bapak sehari-hari ya? Iya. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak malam ini sehingga waktu memberikan saya untuk mewawancarai Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian hasil wawancara ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan saya ucapkan terima kasih.